Sistem Necromancer, bab 591 sampai dengan 595. Bab 591. Mengapa gerakanmu terlihat begitu familiar? Seseorang mengikuti pelatih hewan ke sini, yang langsung membuat semua orang di asosiasi menjadi gugup. Diakon Slater dan beberapa pemimpin tim dengan cepat memanjat tembok kota. Lihatlah gambar di luar, mengenakan jubah hitam dan topeng. Lihat apakah ada orang lain, kata Slater ke samping. Tabrakan gelombang. Beberapa binatang terlatih terbang ke angkasa dan terbang ke segala arah. Tidak ada lagi yang ditemukan, jawab beberapa penjaga. Sosok berjubah hitam di luar desa melirik ke arah gerbang desa dan tembok, lalu menatap beberapa orang dengan tidak ramah, tersenyum, dan melangkah mundur sedikit demi sedikit, berniat untuk pergi. Dia ingin pergi. Seseorang mengingatkan. Slater memperhatikan pihak lain mundur sedikit demi sedikit, dan wajahnya menjadi ragu-ragu. Namun kini pihak lainnya sendirian. Jika kita benar-benar membiarkan dia kembali dan meneruskan pesan itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Buka gerbang kota, jangan biarkan dia kabur, perintah Slater dingin. Gerbang desa terbuka dan semua orang bergegas keluar, mengejar ke arah yang ditinggalkan kelompok lainnya. Macan tutul menerjang ke depan dan menerkam langsung ke udara menuju sasaran. Lelaki yang melarikan diri itu tiba-tiba berhenti, memutar pinggangnya, dan menyerang dengan kaki kanannya seperti cambuk besi. Bang gelombang. Terdengar suara tumpul, dan macan tutul itu pun tersapu pergi. Wus gelombang. Terdengar suara anak panah yang menembus udara, dan lelaki berjubah hitam itu merunduk dan menghindar, lalu segera bersembunyi di balik pohon lebat. Mendengarkan langkah kaki di sekitarnya, dia tertawa dingin, aku benar-benar khawatir kau tidak akan keluar. Saat dia berbicara, sebuah bom asap dilemparkan ke kakinya. Awan asap tebal menutupi seluruh hutan. Lelaki berjubah hitam itu menghunus dua pedang, satu panjang dan satu pendek, dan dengan sosok seperti hantu, ia berbalik dan menyerbu ke dalam kabut. Hati-hati dengan kabut, bubar. Suara Slater terdengar, dan detik berikutnya, sebilah pedang tajam tiba-tiba menusuk dari balik kabut. Mata Slater menyipit, dia menoleh untuk menghindari pedang, dan mengayunkan pedang di tangannya ke depan. Di langit, elang yang mengenakan baju kulit tiba-tiba berubah menjadi beruang raksasa dan jatuh dari langit. Bang gelombang. Benda itu mendarat dengan keras di tanah, mengenai posisi awal pria berjubah hitam itu. Dampaknya menyebabkan kabut melayang ke kedua sisi. Yang lain juga melihat sasaran, dan anak panah berdesing saat mereka mengelilingi sasaran. Pria berjubah hitam itu mengayunkan pedang panjang dan pendeknya dengan cepat, melukai dua orang di tubuh beruang raksasa itu. Kemudian, ia kembali menerobos hutan dan membunuh orang-orang lain yang telah berkumpul di sekitarnya. Orang-orang terus-menerus terluka dan terlempar mundur. Seorang profesional tingkat keempat, dia pasti telah mencapai level 15 atau lebih, kalau tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan tempur seperti itu. Mundur ke desa, teriak Slater lagi. Begitu perintah diberikan, hal itu langsung menarik perhatian pihak lain. Ia berbalik, sosoknya muncul lalu menghilang, lalu muncul kembali di hadapan Slater. Senjata di tangannya menusuk dan menebas dengan cepat, berubah menjadi sinar pedang. Bibi gelombang. Beruang raksasa itu bergegas mendekat lagi. Kembalilah dulu, teriak Slater. Diakon kota Blackrock, jika aku membunuhmu, itu akan menjadi pencapaian besar bagiku saat aku kembali. Bang gelombang puff. Saat dia berbicara, dada lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba meledak, dan darah mengalir keluar di sepanjang mantel yang terkoyak. Lelaki berjubah hitam itu memusatkan pandangannya, dan tanpa ragu sedikit pun, dia berbalik dan menghindar. Bom asap lain dilemparkan keluar, dan sosok itu menghilang dalam asap. Bang 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 gelombang. Ledakan itu terdengar lagi dan peluru melesat ke dalam asap. Sialan gelombang. Terdengar kutukan dalam asap, lalu tak ada suara lagi. Mata Slater menyipit. Suara ini sangat familiar. Senjata api yang digunakan oleh Wu Heng.
Tapi sebelum semuanya menjadi jelas, aku tak berani mengambil risiko terlalu banyak. Mengejarnya sekarang saja akan jadi keputusan yang kurang bijak. Dia memimpin semua orang kembali, tetap waspada terhadap asap di depan. Pada saat itu, suara mesin terdengar. Dua sosok yang mengendarai kendaraan aneh muncul dan berhenti di samping asap. Sosok di belakang berjalan masuk ke dalam asap dan menyeret keluar mayat yang diselimuti jubah hitam. Lemparkan ke ruang terbuka di depan Anda. Slater dan yang lainnya menatap mereka berdua. Bukan Wu Heng, seorang pria paruh baya dengan kulit kasar, seperti seseorang yang terpapar sinar matahari dalam waktu lama. Dan pria berjubah hitam itu dengan kemampuan bertarung yang kuat. Dia diseret keluar dari asap seperti orang mati, dengan jejak darah panjang di bawah tubuhnya. Mati. Apakah semudah itu untuk mati? Saya merasa pihak lain membantu saya dan tidak mempunyai niat buruk. Namun dia tetap memberi perintah, tutup gerbang desa, berikan ramuan itu kepada orang-orang yang terluka, dan Yuri berikan ramuan itu juga kepada Kuro. Gerbang desa ditutup lagi. Yang lain juga mulai meminum ramuan itu. Yuli mengangkat macan tutul yang terluka dan menuangkan ramuan yang sudah dibuka ke dalam mulutnya. Di luar gerbang desa, Wu Heng melihat mayat yang diseret keluar, membungkuk dan melepas topengnya. Di balik topeng itu adalah seorang pria paruh baya. Rambut abu-abu kecoklatan bukanlah warna rambut umum orang-orang di kerajaan Yeko. Topeng bukanlah suatu alat peraga atau benda aneh, tetapi penutup biasa untuk menyembunyikan wajah. Mungkin karena orang tersebut tidak ingin memperlihatkan penampilannya. Satu-satunya alat peraga adalah cincin luar angkasa di tangannya. Ruang penyimpanan 5 meter kubik, berisi sejumlah besar koin perak, bom asap, gulungan sihir, dan barang-barang lainnya. Dengan kata lain, orang ini masih belum menggunakan kekuatan penuhnya saat menyerang Slater dan yang lainnya. Setelah pemeriksaan, biarkan kerangka itu menyeret mayat ke gerbang desa. Dia menatap mata Slater dan berkata, saya mengetahui keberadaan Anda di asosiasi kota Blackstone dan datang ke sini khusus untuk membantu Anda menangkap aliran sesat itu. Wu Heng masih mengenakan topeng kulit manusia yang dikenakannya saat hendak tiba di sini. Saya tidak berencana memberitahu terlalu banyak orang bahwa saya ada di kota Blackrock. Dan hal-hal yang dapat mengubah penampilan Anda. Slater sedikit mengernyit, masih sedikit skeptis. Coba kulihat emblemmu. Wu Heng mengeluarkan emblem itu dan melambaikannya ke depan, lalu berkata, buka pintunya. Jangan buang waktu. Aku sudah menulis surat untukmu 3 hari yang lalu. Slater mengangguk, buka pintunya, ini bala bantuan asosiasi yang kita tunggu. Gerbang desa terbuka. Wu Heng berjalan di depan, dan kerangka itu mengikuti di belakang sambil menyeret mayat. Slater berkata langsung, masuklah bersamaku. Yuri akan memeriksa identitas mayatnya, dan anggota tim lainnya akan menjaga area sekitar desa untuk mencegah musuh lain. Ya, jawab masing-masing tim. Wu Heng membawa kerangka itu dan mengikuti Slater ke sebuah rumah di samping. Lampu di ruangan itu redup. Slater berhenti dan menatap wajahnya. Wu Heng menarik ke belakang telinganya dan merobek topeng kulit manusianya. Apa yang kau lihat? Slater menatap topeng di tangannya, lalu menatap wajahnya. Benda apa ini? Jelek sekali. Topeng. Kalau terlalu banyak orang tahu aku kembali, itu akan membawa masalah bagimu, jelas Wu Heng. Kening Slater mengendur, dan ia melangkah maju. Untuk memeluknya. Kenapa kau datang terlambat? Kau butuh waktu berhari-hari. Wu Heng menepuk punggungnya dengan lembut dan berkata, kami terlambat di jalan, tapi untungnya kami tiba tepat waktu. Kau hampir saja melewatkan Yuri dan aku. Slater melepaskan pelukannya, duduk di sampingnya, dan berkata langsung, sekte ini, sekte takdir yang kau selidiki, saat ini berada di barat daya desa Tule, di seberang hutan, sekitar 3 jam perjalanan. Slater juga tidak melakukan apa-apa. Lokasi di mana aliran sesat itu ditempatkan diselidiki. Sulit juga meminta mereka mengerjakan hal-hal lainnya karena perbedaan levelnya terlalu besar.
Wu Heng mengangguk dan berkata pada kerangka di sampingnya, seret mayatnya masuk. Kerangka itu keluar dan menyeret mayat keluar. Kau ingin bertanya tentang mayatnya? Tanya Slater. Tanyakan kepada pihak lain apakah mereka sudah punya persiapan dan berapa banyak profesional tingkat tinggi yang ada di desa, kata Wu Heng. Mayat ini mungkin level 15. Kenapa kau tidak mengubahnya? Yang ini tidak ada bedanya, kata Wu Heng, lalu melepaskan bicara pada orang mati langsung ke mayat itu. Mayat yang terjatuh itu duduk dan memandang ke sini dengan mata berkaca-kaca. Wu Heng bertanya langsung, di mana orang-orangmu ditempatkan? Mayat itu menjawab, wisata ke desa. Apakah ada orang di desa ini yang merupakan profesional tingkat tinggi? Mayat itu menjawab, uskup, para ksatria agung seharusnya telah mencapai level 18. Ekspresi wajah Slater menjadi serius lagi. Wu Heng menyebutkan dalam surat itu bahwa mungkin ada lebih dari satu profesional level 18 di Sekte Tianming, dan sekarang tampaknya itu benar. Antrean seperti ini sebenarnya menimbulkan masalah di tempat yang kecil. Wu Heng lalu bertanya, ada berapa orang totalnya? Jumlah orang beriman yang berkumpul baru-baru ini kurang dari 300. Apakah kamu punya penyergapan? Tidak. Kapan kamu berencana untuk berangkat? Kita mungkin akan tinggal selama 2 atau 3 hari, lalu melanjutkan perjalanan ke barat menyusuri jalan. Setelah kelima pertanyaan itu terjawab, tubuh itu terjatuh ke belakang dengan bunyi gedebuk. Wajah Slater serius. Ia bertanya, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada satupun asosiasi di daerah ini yang memiliki profesional yang telah mencapai level 18 untuk memimpin mereka. Jangan takut, Wu Heng menghiburnya. Lalu melanjutkan, bisakah kamu menemukan desa Tule? Mampu, ikut aku nanti. Kita akan ke desa Tur. Akan sulit bagi tim lain untuk mendekat jika mereka mengikuti kita. Biarkan mereka kembali ke kota Batu Hitam dulu, kata Wu Heng langsung. Bagaimana kalau kita pergi ke desa Tur? Tidak apa-apa. Slater tahu bahwa Wu Heng sangat kuat, tetapi dia menghadapi 2 profesional level 18. Ini mungkin juga sangat sulit. Jangan khawatir. Aku punya caranya, kata Wu Heng dengan percaya diri. Segalanya telah sampai pada titik ini, dan Slater tidak memiliki solusi yang lebih baik. Ada anggota sekte yang terbaring di kakiku. Mungkin mereka akan menemukan jalan ke sini besok atau lusa. Kita hanya bisa percaya bahwa Wu Heng bisa melakukannya. Sekalipun kita membesar-besarkan masalah, tidak masalah untuk menghalangi pihak lain. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Wu Heng mengenakan topeng dan berjalan keluar rumah bersama Slater. Baru saja keluar pintu, Yuri datang membawa macan tutul. Seorang pria dan seekor macan tutul berputar-putar di sekitar satu sama lain. Yuli menatapnya dari atas ke bawah dengan wajah cemberut, sementara macan tutul itu terus mengendus, mencoba mengenali aromanya. Kenapa postur berjalanmu terlihat begitu familiar? Apa kau sedang menggunakan ilusi? Nada bicara Yuri penuh keraguan. Macan tutul mendung juga memamerkan taringnya untuk menunjukkan bahwa ia sudah familiar. Wu Heng melirik Slater dari sudut matanya, dan melihatnya menggelengkan kepala. Dia berkata dengan tenang, pergilah bermain di tempat lain. Kerutan di dahi Yuri semakin dalam sebelum ia bertanya, dari mana kau mendapatkan senjata untuk membunuh orang itu? Jangan main-main denganku. Aku bisa melihatnya dari 2 gerakanmu itu. Sebelum Wu Heng sempat bicara, Slater berkata, Yuri, jangan ribut. Tuan ini dari kota Rentam. Aku akan bicara denganmu nanti saat kita kembali. Panggil beberapa kapten. Yuri ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk membahas ini. Saya hanya bisa mengangguk dan pergi mencari orang lain. Tak lama kemudian, kapten lainnya pun datang. Slater berkata langsung, sekte ini adalah sekte yang dicari oleh asosiasi. Ini di luar kemampuan kami untuk menanganinya. Semua tim kembali ke kota Blackrock dan beritahu penjaga kota untuk meningkatkan pertahanan. Suatu aliran yang diakui oleh asosiasi.
Itu berarti dia telah melakukan banyak hal buruk sebelumnya. Tidak heran jika hal itu begitu sulit untuk diatasi. Butler, bagaimana denganmu? Tanya Yuri. Ketika bekerja, panggil mereka dengan sebutan jabatan mereka. Aku akan ke Desa Tul untuk mengumpulkan intelijen, kata Slater. Sebelum Yuri sempat berkata apa-apa, ia memerintahkan semuanya bergerak. Kembali sekarang. Ya, jawab semua orang dan mulai bersiap untuk kembali. Setelah semuanya siap, anggota tim kembali, Wu Heng dan Slater, juga melintasi hutan. Beberapa jam kemudian, keduanya berjalan melewati hutan dan melihat ke arah desa di depan dari balik batu besar. Itu Desa Tur. Desa itu sudah tidak lagi berada dalam lingkup kota Blackrock kita. Memobilisasi penjaga kota di dekatnya juga sulit, kata Slater. Wu Heng mengeluarkan teleskop dan mengamati dinding. Dengan pikiran, hantu itu terbang keluar untuk mengumpulkan informasi. Tak lama kemudian hantu itu terbang kembali dan fotonya pun dibagikan. Yang satu adalah profesional level 18, dan yang satu lagi mendekati level 18, seharusnya berada di level 17. Tinggal selangkah lagi. Bersiaplah untuk pertempuran, kata Wu Heng. Slater panik, kita bertiga, berkelahi. Aku tidak membutuhkanmu, lindungi saja dirimu sendiri, kata Wu Heng sambil melambaikan tangannya ke samping. Retakan dan pintu batu terbuka, memperlihatkan laras senjata, senapan mesin, dan tempat persembunyian prajurit yang penuh dengan kerangka. Desa Tuh. Ruang terbuka tengah yang luas kini dipenuhi anggota Sekte Tianming yang mengenakan jubah hitam. Tepat di hadapan kami, sebuah pola melingkar besar tergantung tinggi, diterangi cahaya sisa, memancarkan kesan megah. Mengenakan jubah bersulam untuk melindungi agama, ia berdiri di panggung tinggi dengan ekspresi hikmat, memegang buku berat di tangannya dan membaca dengan suara keras. Di bawah, umat beriman yang taat berkumpul, memegang lilin di tangan mereka dan melantunkan firman Tuhan Allah kita. Uskup Fatih duduk di bawah lingkaran, menikmati pemujaan umat atas nama para dewa. Selama waktu memungkinkan, Anda bisa mendapatkan ketenaran yang cukup. Cepat atau lambat, Anda akan bisa menjadi pahlawan. Mereka menerima perlakuan yang sama seperti para pahlawan yang duduk di aula pahlawan dan memerintah berbagai hal. Itu aliran sesat. Jadi apa salahnya kalau mereka membunuh orang? Selama dia cukup kuat, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun padanya. Membayangkan menjalani hari seperti ini dan duduk di posisi legendaris itu. Ada perasaan menyegarkan seolah-olah seluruh tubuhku tersengat listrik. Kekuasaan, semuanya ditentukan oleh kekuasaan. Waktu berzikir telah usai, dan tibalah saatnya Fatih keluar. Ia berdiri, mengelus sandaran tangan, merapikan pakaiannya, dan perlahan berjalan ke depan. Dengan senyum lembut di wajahnya, dia melambaikan tangannya sedikit. Tepat saat dia hendak berbicara, perasaan krisis tiba-tiba muncul dalam hatinya. Wus-wus gelombang, terdengar suara hembusan udara. Benda besar jatuh dari atas. Fatih cepat-cepat menghindar ke samping, boom, ledakan terdengar, dan seluruh orang itu terpental. Ledakan gelombang. Segera setelah itu, ledakan yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh desa. Para pengikutnya tercabik-cabik, dengan anggota tubuh yang patah, batu-batu yang pecah, dan serpihan kayu beterbangan di mana-mana. Kepanikan dan jeritan terus terdengar, dan area produksi menjadi kacau. Serangan musuh, bersiap. Seorang tulang punggung gereja meneriakkan perintah, dan detik berikutnya sebuah granat meledak di kakinya. Seluruh tubuhnya hancur, kedua kakinya hilang, dan dia muntah darah. Profesional tingkat tinggi memiliki vitalitas yang kuat. Namun, dampak ledakannya masih dapat menghancurkan organ dalam dan secara langsung membuat mereka kehilangan kemampuan untuk melawan. Seseorang berteriak, masuk ke dalam rumah dan bersiap untuk bertarung. Ledakan itu memekakkan telinga. Mustahil mendengar perintah apapun. Semua orang kacau balau. Totem yang melambangkan gereja terinjak-injak dan berlumuran lumpur. Di luar desa, teknik mansion berlanjut,
dengan granat ditembakkan ke langit dan dihancurkan ke desa tanpa mempedulikan biayanya. Totalnya ribuan granat tersebut diganti. Untuk menangani situasi ini, profesional level 18 dianggap sebagai petarung terbaik di dunia ini, dan mereka harus mengurangi efektivitas tempur lawan semaksimal mungkin. Akan lebih baik jika mereka bisa dibunuh secara langsung atau terluka parah. Sulit untuk menghentikan daya penyebaran dan dampak serangan granat, bahkan dengan benda atau alat peraga yang aneh. Selama itu kena, tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Slater berdiri di samping, matanya terbelalak, menatap pintu yang terbuka di sampingnya. Peluru ditembakkan ke desa, mengguncang tanah, menghancurkan gerbang dan tembok, serta menyelimuti desa dengan asap dan debu. Apakah cara berperang telah berubah? Apakah Anda sudah mulai berkelahi seperti ini? Dalam pemboman selimut, Xiao terbang kembali dengan cepat dan langsung masuk ke tubuh itu. Gambarnya dibagikan. Di desa yang dipenuhi asap, sekelompok orang tersandung keluar dari tembok yang runtuh dan melarikan diri ke satu sisi. Uskup level 18. Ada juga beberapa profesional yang levelnya relatif tinggi. Wu Heng menunjuk ke samping, di sana, Kaxiu memimpin tim untuk membunuh mereka semua. Kaxiu melangkah dan menyerbu keluar sebagai bayangan. Di balik gerbang batu, disertai suara tulang bergesekan satu sama lain, sejumlah besar kerangka yang bentuknya aneh dan cacat keluar dari gerbang batu dan menyerbu ke depan. Bab 592 Kau terungkap. Uskup Fatih bergegas keluar dari reruntuhan bersama lebih dari 20 orang dan melarikan diri ke kejauhan. Tidak jelas siapa musuhnya, tetapi yang pasti bukan pasukan pertahanan sekitar atau asosiasi lokal. Orang-orang itu tidak punya kemampuan untuk menghancurkan desa itu hingga rata dengan tanah. Uskup, ayo kita lari ke utara. Ada tambang di sana. Kita bisa berbaur dengan para penambang lalu kabur, teriak seorang jemaat gereja. Fatih melihat sekeliling dengan ekspresi serius dan berkata, ayo pergi ke tambang. Saat dia berbicara, perasaan krisis muncul lagi dalam hatinya. Dia menepikan orang beriman yang sedang menunjuk jalan dan berdiri di depannya. Engah gelombang, peluru itu langsung mengenai tubuhnya, baju kulitnya robek dan darah berceceran. Tubuhnya perlahan-lahan melemah, dan jemaat gereja terkejut. Saya setia kepada gereja, dan Anda. Fatih menyingkirkan jamaah yang tidak berguna itu. Matanya kembali melihat ke samping. Di dalam hutan yang sudah gelap, terdengar suara langkah kaki yang padat dan cepat. Api biru pekat itu tampak sangat terang dalam gelapnya malam. Saat mereka mendekat, mereka melihat kerangka-kerangka besar yang berdesakan rapat, dengan api jiwa biru menyala di rongga mata mereka, berlari ke arah mereka. Adegan ini membuat mata semua orang terbelalak, berspekulasi tentang identitas musuh. Tetapi saya tidak pernah menyangka itu adalah mayat hidup. Mengapa ada begitu banyak mayat hidup di desa-desa dan kota-kota manusia? Saat berbagai pikiran melintas di benaknya, sesosok kerangka aneh, bertubuh tinggi dan memiliki lengan yang lebih panjang dari lututnya, memimpin serangan ke kerumunan bagaikan banteng gila. Dalam sekejap, beberapa sosok terlempar, tinju mereka terangkat dan menghantam dengan sekuat tenaga. Ledakan gelombang. Ekspresi Fatih membeku saat ia menatap kerangka tinggi yang berlari ke arahnya. Ia berdiri dari tanah, mengayunkan lengan bajunya yang panjang, dan sebuah rapier melesat keluar dari lengan bajunya. Kerangka tinggi itu langsung mengangkat tangannya untuk menangkis. Rapier itu menembus tulang lengan, cahaya pedang bergejolak, dan seluruh lengan meledak seketika. Sosoknya kemudian berkelebat bagai hantu, muncul di samping kerangka itu, lalu menusukkan pedangnya lagi. Tusukan itu menembus tengkorak, menghancurkannya, dan mengubah tubuhnya menjadi tulang-tulang patah yang berserakan di tanah. Mata Fatih menyipit, makhluk yang dipanggil Necromancer, dan levelnya tidak rendah. Setidaknya mendekati level 15. Bunuh semua kerangka itu dan mundur perlahan. Fatih berbalik dan memberi perintah dengan keras. Hah, gelombang. Saat dia berbicara, suara hembusan udara terdengar. Pelayan kerangka, Kaxiu,
terbang dari kejauhan, menendang udara, dan udara pun meledak. Fatih berbalik dan melangkah mundur, mendongak. Ia melihat sosok di hadapannya, yang mengenakan kain tipis dan kepalanya terbungkus rapat. Profesional level 18. Kekuatan dan kelincahan barusan adalah milik seorang profesional level 18. Siapa namamu? Tanya Fatih dingin. Lengan Kaksiu terlepas dan bajunya terlepas, memperlihatkan tulang-tulang di bawahnya. Kerangka lagi, masih menjadi petinju tanpa baju besi. Anda dapat mengetahui pekerjaan orang lain melalui tindakannya melepaskan kemejanya. Kaksiu mengetukkan kakinya pelan, menyerbu ke depan, dan melayangkan pukulan yang menyebabkan udara meledak. Fatih bereaksi lebih cepat lagi. Ia menghindar ke samping. Sosoknya langsung lenyap dalam kegelapan dan muncul di samping sambil menebas pinggang dengan pedang panjang di tangannya. Kaksiu berbalik dan menendangnya, dan detik berikutnya, Fatih lain muncul di belakangnya dan menusuk kepalanya. Kaksiu memutar tubuhnya dan menendangkan kakinya ke kedua sisi secara bersamaan. Engah gelombang. Fatih yang di depan hancur berkeping-keping, dan Fatih yang di belakang mengelak, jubahnya berkibar-kibar, dan sesosok tubuh seperti bayi muncul dari pinggangnya, menusuk ke depan dengan belati di satu tangan dan menembakkan panah dengan busur pendek di tangan lainnya. Kasu menyandarkan tubuh bagian atasnya ke belakang, tulang dadanya terbuka lebar, anak panah-panah melewati celah tersebut, dan belati itu tertancap di tulang dadanya. Dia meninju dan memaksa bayangan aneh di pinggangnya kembali. Fatih memanfaatkan momentum itu untuk mundur, sosoknya muncul dan menghilang. Kasu mendarat dan menyesuaikan tubuhnya, mencabut belati dada dan melemparkannya tiba-tiba, lalu menerkamnya lagi bagai kilat. Wajah Fatih serius, dan dia mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dia sedang bertarung dengan kerangka, dan sang ahli nujum belum menemukan posisinya. Jika Anda menundanya, itu hanya akan lebih merugikan Anda. Dia menoleh untuk menghindari lemparan belati itu, dan melihat petinju kerangka itu berlari ke arahnya lagi. Dia melambaikan tangannya untuk melempar dua hantu, berbalik dan lari. Setelah hanya 2 langkah, rasa krisis muncul lagi. Pedang panjang di tangannya berdiri tegak di sisinya. Sial gelombang. Senjata itu dipukul dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga lenganku terasa mati rasa dan senjata itu hampir terlepas dari tanganku. Ada juga ahlinya. Setelah ragu sejenak, Kasu kembali melancarkan pukulan yang kuat dan dahsyat, menggulung gelombang udara dan ledakan yang memekakkan telinga. Gerakan Fatih lincah dan gerakannya aneh. Sosoknya muncul dan menghilang, dan dari waktu ke waktu, klon hantu dan anggota tubuh aneh akan muncul untuk membantu serangan. Di kejauhan, di batang pohon yang tebal, Wu Heng memegang senapan runduk, keterkejutan tampak di matanya. Bukan hanya aksi lawan yang menghalangi peluru, tetapi juga berbagai metode pertarungan yang aneh. Dapat dipastikan bahwa itu adalah profesi jarak dekat, tetapi klon yang muncul. Dia menangkis peluru dengan senjata di tangan, dan teknik serangannya juga sangat aneh. Dapat dipastikan bahwa ini adalah profesi jarak dekat, tetapi klon ilusi dan gerakan aneh yang ditampilkannya tidak tampak seperti profesi jarak dekat biasa. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kalau dia kabur, situasinya akan semakin rumit. Dengan pikiran, beberapa klon muncul. Tabrakan gelombang. Kau bodoh sekali, menggunakan keahlianmu di pohon. Apa yang sedang terjadi dalam pikiranmu? Jika kamu bukan aku akan memukulmu sampai mati. Setelah beberapa kutukan, setiap klon dengan cepat memanjat beberapa pohon terdekat atau mengambil karpet terbang dan melayang di udara. Setiap orang memiliki senapan runduk dan membidik sasaran dari jarak jauh. Bang 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 gelombang. Detik berikutnya, 6 orang menarik pelatuk pada saat yang sama. Dalam penglihatan, Fatih yang tengah bertarung dengan Kasu tiba-tiba menoleh ke sini, mengayunkan pedang di tangannya, dan menangkis 2 peluru dengan dang-dang. Peluru yang lain mengenai tubuhnya, membuat jubahnya berlumuran darah. Setelah terkena peluru itu, ia terhuyung dan suara udara pecah terdengar lagi, saat tendangan cambuk Kaksiu mengenai kepalanya.
Klik gelombang. Terdengar suara tulang patah dan seketika tubuh Fatih terlempar ke samping. Kaksiu terus mengikutinya dari dekat. Dia mendorongnya ke tanah dan meninjunya seperti tetesan hujan. Bang 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 gelombang. Pukulan-pukulan itu terus-menerus dan gelombang udara terus meledak. Tubuh di tanah itu ambruk ke bawah akibat hantaman palu, dan pasir, kerikil, asap dan debu beterbangan bersama gelombang udara. Segera, dalam asap dan debu yang mengepul, sesosok hantu melayang keluar dan melarikan diri menuju hutan lebat yang jauh tanpa menoleh ke belakang. Namun sebelum ia dapat melarikan diri terlalu jauh, ia ditangkap oleh hantu lain dan terpenjara di udara. Belakang, Wu Heng duduk di karpet terbang, diikuti oleh dua hantu lainnya, dan terbang dengan cepat. Hantu yang terpenjara itu terus meronta dan meraung. Melihat Wu Heng terbang di atas, ia meraung dengan keras, "Ahli nujum, kenapa kau melakukan ini? Aku sudah bekerja keras membangun gereja ini, kenapa kau melakukan ini?" Wu Heng mengabaikannya dan menatap hantu, Benny, di sisi lain bahunya. "Apakah itu dia?" "Ya." Benny tampak mengelak dan tampak sangat takut. Hantu Uskup Fatih pun memandang hantu lainnya dengan rasa ingin tahu, mengamatinya dengan teliti. Ada sekilas keraguan di matanya. "Kau adalah pengkhianat yang kubunuh, mata-mata asosiasi." Lalu dia tiba-tiba menatap Wu Heng, "Kau adalah anggota asosiasi, seorang ahli nujum." Wu Heng mengabaikannya dan menjelaskan kepada Benny, "Dia sudah mati sekarang, dan jiwanya ada di tangan kita. Aku akan mengurungnya dulu, lalu mengurusnya setelah kau mencapai level yang lebih tinggi." Benny melirik orang itu dengan saksama dan berkata, "Terima kasih. Aku serahkan padamu. Membunuhnya akan membalaskan dendamku." Balas dendam besar telah dilakukan, dan dapat dianggap bahwa sebuah keinginan telah terpenuhi. Wu Heng membimbingnya. "Dengarkan aku," teriak Fatih dengan keras. Lalu dia berkata, "Ahli nujum, aku tidak tahu dia milikmu. Kalau aku jadi aku waktu itu, aku pasti akan membunuhnya. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Kamu sekarang level 18, kan? Kita bisa bekerja sama dan mengirimmu ke posisi pahlawan. Ketika saatnya tiba, wahai wanita kaya, seluruh benua akan tunduk kepadamu. Tidakkah kau ingin memiliki status seperti itu? Kekayaan tak terbatas, gadis-gadis dari semua ras, bahkan putri dan ratu, akan dikirimkan kepadamu kapan saja. Saya bisa membantu Anda, percayalah." Wu Heng mengangkat alisnya, "Aku tidak percaya padamu." Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan periuk ajaib dan mulai melahap hantu, Fatih. "Kumpulkan semuanya ke dalam Magic Soul Pot." Hantu itu disingkirkan, dan Wu Heng mendarat di tanah bersama hantunya sendiri. Biarkan skeleton Kasu menarik mayat yang tersangkut di tanah dan mulai memeriksa peralatan pada mayat tersebut. Pedang dan sabuk keduanya merupakan alat peraga ajaib. Cincin luar angkasa berisi lebih dari 200 koin emas, sejumlah besar koin perak, gulungan sihir, beberapa senjata dan peralatan, dan banyak kebutuhan sehari-hari. Tidak ada benda aneh atau alat peraga yang terlalu aneh. Wu Heng langsung mengambil cincin luar angkasa pihak lain. Glenda bertanya dari samping, "Bagaimana dia tahu kamu bernafsu?" "Wei Hao." Hantu itu tadi fokus pada gadis-gadis dari berbagai ras, putri dan ratu. Glenda mengikutinya dari dekat dan berkata dengan lembut. Wu Heng terdiam. "Tidakkah kau dengar dia berkata sebelumnya, tentang kekayaan yang tak terbatas? Ketika kekayaan itu habis, semuanya akan menjadi milik perempuan. Kalau tidak, apalagi yang bisa kukatakan?" Glenda mengangkat alisnya sedikit. "Penjelasan yang masuk akal. Kupikir dia akan memperhatikan detailnya dan melihat kalau kamu suka hal-hal ini." Xiao Xiao mencondongkan tubuh ke belakang dan mengikuti gerakan itu, menopang dagunya dan berkata, "Paman terbuka." Penny juga terkekeh pelan. Pertarungan di sini sudah berakhir. Wu Heng memanggil kerangka itu untuk terus memasuki desa yang hancur. Asap dan debu di desa telah hilang, hanya menyisakan tembok yang pecah dan reruntuhan di mana-mana di tanah.
Hanya di beberapa sudut yang setengah runtuh atau gelap Anda dapat samar-samar melihat beberapa sosok. Terdengar bisikan-bisikan dan suara senjata dicabut. Tampaknya bahkan sampai titik ini, beberapa orang masih menolak untuk menyerah. Seperti itulah sekte, mereka selalu memengaruhi pikiran dan perilaku beberapa orang. Sekalipun telah terbukti bahwa aliran ini adalah dusta dan uskup yang dapat melakukan mukjizat tidak mendapat perlindungan Tuhan. Namun tetap diyakini bahwa segala sesuatu adalah ujian dari Tuhan. Sang necromancer datang, ayo kita bunuh dia. Sebuah teriakan terdengar dari kegelapan di satu sisi. Lingkungan sekitar mulai menjadi gelisah. Beberapa sosok mulai menyelidiki ke depan, dan anak panah busur melesat keluar dari sudut. Wu Heng melirik sedikit, mengangkat tongkat di tangannya, dan melepaskan Battlefield of the Dead. Mayat-mayat di desa berubah menjadi kerangka dan perlahan berdiri. Seluruh area itu penuh sesak dengan orang. Bunuh semua orang, perintah Wu Heng. Tabrakan gelombang. Kerangka yang berdiri itu langsung menyerbu ke dalam rumah-rumah dan sudut-sudut sekitar, dan suara-suara pertempuran dan pembunuhan pun terdengar. Dalam pertarungan sengit, tiba-tiba, sesosok tubuh yang memegang kerangka bergegas keluar dari rumah yang setengah runtuh. Sebelum lebih banyak kerangka datang, dia berlutut di tanah dan memegang kepala itu tinggi-tinggi di tangannya. Aku pembisik asosiasi. Jangan bunuh aku. Bab 593 periksa dia. Aku pembisik rahasia asosiasi. Asosiasi Pulau Harta Karun telah mengatur kedatanganku ke sini. Jangan bunuh aku. Ini tanda kesetiaanku. Aku telah membunuh Ksatria Agung Gereja. Suaranya sangat keras, seolah-olah dikeluarkan dengan sekuat tenaga. Saat itu tengah malam dan gelap, dan aku tidak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas. Tetapi tiga kata, Pulau Harta Karun, masih mengingatkan Wu Heng pada seseorang. Babuci, Kapten bajak laut Flying Fish dan seorang teman yang Pilipa berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Saat saya berada di Treasure Island, saya ditugaskan untuk menyelidiki sekte Tianming sebagai alat tawar-menawar untuk menebus dosa saya, dan saya benar-benar menemukan tempat ini. Wu Heng berkata langsung, ikat dia dulu. Dua kerangka mengeluarkan tali rami dan mengikat pria itu. Kerangka yang tersisa terus menyerbu ke arah orang lain di sekitar mereka, dan teriakan pembunuhan masih memenuhi udara. Lambat laun seluruh area menjadi sunyi. Mayat-mayat di sudut dan mereka yang berada di luar desa semuanya diseret keluar. Ditumpuk di tengah desa. Wu Heng membawa Slater dari luar desa ke desa dan menggantungkan batu cahaya di sebuah ruangan yang belum runtuh seluruhnya. Saya ceritakan secara singkat kepadanya tentang situasi di sini. Dia mengenakan kulit pria tanpa wajah lagi dan mengubah dirinya menjadi seorang nelayan setengah baya. Bawa tahanan yang terikat itu ke sini, kata Wu Heng. Tak lama kemudian, pintunya terbuka. Babuci dibawa masuk dengan tangan terikat. Penampilannya agak berbeda dari saat kami bertemu di Treasure Island. Berat badannya bertambah banyak dan jenggotnya tumbuh lebat lagi. Babuci juga menggunakan cahaya dari batu cahaya untuk mengamati lawan bicaranya dengan saksama. Itu bukan pemilik Treasure Island, tetapi seorang pria paruh baya. Mengapa semua ahli nujum begitu kuat? Membunuh suatu kekuatan sama halnya dengan maju secara damai. Wu Heng berkata dengan tenang, kami dari asosiasi kota Blackstone. Kau bilang kau mata-mata untuk Pulau Harta Karun. Ya, aku diutus oleh Pulau Harta Karun untuk datang ke sini guna menyelidiki mata-mata kultus takdir. Diaken di pulau ini bernama Silagui, dan pemilik pulau ini adalah Wu Heng, yang juga berasal dari kerajaan Yekemu. Kau bisa menulis surat ke Pulau Harta Karun. Semua yang kukatakan itu benar, kata Babuci cepat. Saya takut kalau bicaranya pelan, pihak lain akan mengira saya mengarangnya. Wu Heng berkata, kami akan konfirmasi dengan Treasure Island. Karena kamu informan, apa yang kamu temukan? Babuci ragu-ragu dan berkata, saya hanya mengikuti mereka, tetapi sebelum saya dapat mengirimkan informasinya, kalian menghapusnya. Jadi kamu tidak melakukan apapun.
Wu Heng merasa agak tidak puas karena seorang pembantu di sebuah kedai bernama Benny dibunuh oleh pihak lain karena membocorkan informasi ke dunia luar. Dia adalah mata-mata dan mantan bajak laut, jadi pangkatnya lebih tinggi. Tidak melakukan apapun, Wu Heng bahkan curiga kalau dia hanya menghabiskan waktu di sini. Babuzi langsung menjelaskan, ketika saya pertama kali tiba, seorang wanita dari kota Blackrock ditangkap karena menyampaikan pesan. Sejak saat itu, uskup terus mengawasinya dengan ketat. Saya tidak punya kesempatan untuk menyampaikan pesan itu ke Pulau Harta Karun. Wu Heng masih merasa bahwa ini adalah alasan. Katanya dengan sungguh-sungguh, jawablah apapun yang aku minta. Bagus. Apakah kamu yakin bahwa uskup di sini adalah pemimpin sekte Tianming? Itu pasti. Dan tidak ada dewa utama. Dia hanya disembah oleh orang-orang beriman, kata Babuzi. Apakah ada cabang lain di luar? Babuzi berpikir sejenak dan menjawab, seharusnya masih ada lagi. Kudengar ada 2 pelindung dan seorang ksatria agung. Wu Heng kemudian bertanya, apakah mereka tinggal di luar dan tidak kembali? Babuzi menjawab, tidak. Uskup ini akan memimpin kita ke barat dan akan bertemu di kota Erjiro untuk mengumpulkan semua anggota. Ada yang lain. Apakah kota Erjiro juga merupakan kota di kerajaan Yeke? Tanya Wu Heng. Babuci menjawab, ya, kau membunuh ksatria agung itu. Bagaimana kau membunuhnya? Babuzi tidak menyangka jurang pemisahnya begitu lebar, maka ia bertanya lagi kepada ksatria itu. Jawabannya adalah, dia terluka. Dia terluka oleh sesuatu yang jatuh dari langit. Saya membunuhnya saat saya membantu menyelamatkannya. Semua pertanyaan terjawab. Wu Heng melanjutkan, baiklah, aku cukup puas dengan jawabanmu untuk saat ini. Kembalilah ke kota Blackrock bersama kami besok. Kami akan mengonfirmasi identitasmu di Pulau Harta Karun. Jika tidak ada masalah, kami akan membebaskanmu. Terima kasih, Diaken. Babuki langsung berterima kasih padanya, dengan raut wajah gembira seolah-olah dia telah selamat dari musibah. Biarkan dia pergi. Kerangka itu melangkah maju dan melepaskannya. Babuki melenturkan pergelangan tangannya. Wu Heng mengingatkan, carilah kamar untuk beristirahat. Jangan berkeliaran di malam hari, atau mayat hidup akan mengira kau telah melarikan diri, dan akan sulit untuk membunuhmu. Mata Babuki menyipit, aku tidak mau keluar malam ini. Aku akan melakukan semua urusanku dan kencing di dalam. Wu Heng mengangguk, dan Babuki meninggalkan ruangan dan menemukan ruangan yang kondisinya relatif baik dengan pintu tertutup. Selesai mengurus bisnis Babuci, Wu Heng keluar dari ruangan itu lagi. Lihatlah mayat-mayat yang tersisa yang telah disingkirkan. Yang paling menarik perhatian adalah mayat level 18 dan mayat ksatria level 17 dengan kepala terpenggal. Bagaimana cara mengatasinya? Tanya Slater. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, level 18, kembali dan lakukan otopsi, laporkan ke asosiasi, lalu aku akan mengonversinya. Keluarkan alas jerami dari cincin antariksa. Setelah menggulung tubuhnya, Slater pertama-tama memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Wu Heng terus mengubah mayat-mayat yang tersisa. Mayat sang ksatria agung adalah kerangka prajurit agung level 17. Kita bisa fokus melatihnya. Mungkin bisa mencapai level 18. Setelah semuanya beres, keduanya kembali ke kamar tempat mereka berada, memejamkan mata, dan menunggu fajar. Keesokan paginya, Wu Heng melepaskan teknik mansion dan memasukkan semua kerangka ke dalam gua prajurit. Dia hanya membawa kerangka Kaksiu, Slater, dan Babuzi kembali ke kota Blackrock. Sore harinya, asosiasi kota Blackstone. Bawah tanah, kamar mayat. Slater berkata, otopsi sudah selesai. Koroner dan penyidik sudah mencatat. Saya akan menulis laporannya nanti setelah kembali dan mengirimkannya ke kantor pusat. Perlu saya sebutkan nama Anda? Sebutkan saja aku langsung. Agak mengada-ada kalau bilang kita bisa menghancurkan profesional tingkat 18 sekte Tianming hanya dengan mengandalkan kemampuan kota batu hitam.
Kita juga harus memasukkan masalah Benny agar seluruh insiden ini bisa dihubungkan, kata Wu Heng setelah berpikir sejenak. Kultus yang diakui oleh asosiasi tersebut memiliki 18 tingkat dan banyak profesional tingkat tinggi. Jika kami mengirimkan informasi bahwa Blackstone Town dapat menghancurkan pihak lain, kantor pusat kami akan skeptis. Jika Wu Heng disertakan, perbedaannya tidak banyak. Lagi pula, dia punya pelayan kerangka level 18 di tangannya, ditambah mesin-mesin kuat, yang bisa menghancurkan semua bajak laut di Laut Zamrud. Menghancurkan sekte yang baru muncul juga merupakan hal yang biasa. Adapun Wu Heng sendiri, ia juga membutuhkan prestasi level 18. Aksesori 100 Soldiers Set dan buku keterampilan level 18 semuanya memerlukan merit level 1 untuk dapat dipertukarkan. Jadi, pastikan untuk melaporkan nama Anda. Baiklah, aku akan menulis surat saat aku kembali, kata Slater sambil tersenyum. Setelah pencapaian ini, Slater pasti akan dipromosikan. Itu hal yang baik untuk semua orang. Wu Heng mengangguk dan terus bertanya, apakah mayat ini masih berguna? Kamu tidak mau bertobat. Jika kamu tidak membutuhkannya lagi, aku akan mengubahnya. Mengubah. Tunggu aku di pintu dulu, dan masuklah setelah transformasi selesai, kata Wu Heng sambil berbalik. Slater tidak banyak bicara dan langsung keluar begitu saja. Berdiri di pintu, tangan terlipat, menunggu. Wu Heng menempelkan kulit pria tanpa wajah di wajah mayat, dan topeng itu menyatu dengan wajah, merekam penampilan orang lain. Kemudian, dia menanggalkan kulit manusia dan melepaskan teknik layanan tulang pada mayat tersebut. Daging dan darahnya berjatuhan, dan tulang-tulangnya perlahan berdiri. Pendekar pedang trik kerangka, level 18. Itu memang profesi yang khusus. Turunlah dan ikuti aku keluar. Kerangka itu melompat dari ranjang besi dan mengikuti Wu Heng keluar pintu. Wu Heng menunjuk Slater dan berkata kepada kerangka itu, mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab untuk melindunginya. Kerangka itu berjalan tepat di belakang Slater, seperti seorang pelayan. Slater mengangkat alisnya, keterkejutan dan kegembiraan terpancar di matanya. Pelayan level 18, lindungi aku. Kerajaan Yeke sedang kacau balau, dan kau punya rasa tanggung jawab yang kuat. Kerajaan ini akan melindungimu di masa depan, kata Wu Heng. Kali ini, jika Wu Heng datang 1 hari kemudian, Slater adalah Benny kedua, Yuri adalah yang ketiga, dan dia membutuhkan 2 hantu lagi. Meskipun dia bisa tinggal bersama mereka, Wu Heng tidak ingin menempatkan mereka dalam bahaya nyata. Terutama kerajaan Yeko saat ini, tampaknya tidak memiliki pemerintahan. Ini sungguh mengkhawatirkan. Terima kasih, kata Slater penuh rasa terima kasih. Dia tidak terlalu suka kerangka, tetapi kerangka tingkat 18 adalah harta karun yang sesungguhnya. Sama-sama, Wu Heng tersenyum dan melanjutkan, blok Treasure Island yang baru dikembangkan telah selesai, dan mereka telah memesan sebuah gedung untuk Anda kelola Golden Chat. Maukah Anda ikut dengan saya kali ini? Saya akan tinggal di sana selama beberapa hari. Sebelumnya, keduanya pernah membahas soal penambahan Golden Chat dalam sebuah surat. Ini adalah industri hiburan yang membutuhkan dukungan. Slater berpikir sejenak dan berkata, aku tidak bisa pergi sekarang. Aku akan mengatur seseorang untuk pergi ke sana nanti. Jika aku pergi sekarang, kota Blackrock dan sekitarnya akan semakin kacau. Baiklah, Wu Heng mengangguk. Bagaimana dengan mata-matamu dari Treasure Island? Slater melanjutkan bertanya. Wu Heng berkata, tidak perlu menulis surat ke Pulau Harta Karun. Setelah 2 hari, beritahu mereka bahwa mereka sudah membalas dan minta mereka pergi ke kota Erjiluo untuk menyelidiki sisa anggota Sekte Takdir Surgawi. Baiklah, saya mengerti. Keduanya mengobrol sebentar di bawah tanah. Wu Heng mengenakan topengnya lagi dan pergi, dan Slater mengirimnya keluar kota. Melihatnya pergi, kenakan topi kondektur di tempat sepi dan naiklah ke kereta. Markas besar asosiasi, Hall of Glory. Tanahnya putih bersih, memancarkan cahaya lembut.
Di atas kubah terdapat mural-mural indah yang menggambarkan kejayaan dan misi para pahlawan dan petualang. Penyihir tingkat 18 Moffat datang ke sebuah ruangan bersama muridnya Luan Randolph. Dia mengetuk pintu dan langsung masuk. Di dalam ruangan, seorang pemuda elf duduk di belakang meja. Moffat dan Luan membungkuk sedikit dan berkata, "Tuan Carlos." Pria peri itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Moffat, kau sudah kembali. Perjalanan ini akan sangat bermanfaat bagi muridmu. Saya telah memperoleh banyak wawasan." Moffat tersenyum dan mengangguk, lalu raut wajahnya tiba-tiba berubah. "Serius?" Ia berkata, "Tuan, kami melewati Pulau Harta Karun kali ini, dan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan tentang pemilik pulau itu, ahli nujum Wu Heng. Kami menduga ia menggunakan semacam ritual untuk merasuki atau bereinkarnasi." "Wu Heng, pemuda yang diincar Imiro. Ceritakan apa yang terjadi." Pria peri itu juga menjadi serius. Moffat duduk dan mulai menjelaskannya dengan serius. Dari rumor penduduk pulau, kendali Wu Heng atas pulau dan kecepatan naik levelnya yang berlebihan. Suatu analisis dan spekulasi yang beralasan telah dilakukan. Jadi, pasti ada yang salah dengannya. Saya rasa kita harus meminta inspektur tingkat 18 untuk turun dan melakukan inspeksi, kata Moffat terus terang. Pria peri itu mengerutkan kening dan mulai berpikir. Tepat saat ruangan menjadi sunyi. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan lain di pintu. Sosok lain masuk, melirik kedua orang lain di ruangan itu, dan ekspresinya terhenti. Sambil sedikit membungkuk, ia berkata, "Tuan Carlos, Pulau Harta Karun telah mengirimkan bahan bacaan yang disebut koran. Kepala suku Lilit, tolong berikan satu eksemplar kepada semua orang dan bacalah isinya." Ketiga orang di ruangan itu saling memandang dengan saksama. Begitu Treasure Island disebutkan, surat kabar pun tiba. "Coba kulihat, Pulau Harta Karun kebetulan disebutkan," kata manusia peri itu. Koran itu diserahkan. Saat melihat judul di tengah, mata sedikit melebar. Dia melirik guru dan murid di sampingnya dengan pandangan aneh di matanya. Bab 594 Markas besarnya ramai. Dengarkan surat kabar yang dikirim dari Treasure Island. Baik Master Moffat maupun muridnya mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat koran di kantor pusat, tetapi mereka pernah ke Treasure Island dan melihatnya di sebuah kedai, di mana seorang penyair sedang membaca koran. Tantangan publik terhadap Wu Heng juga disebabkan oleh popularitas besar yang dihasilkan oleh surat kabar tersebut di pulau itu. Dia bermaksud menggunakan popularitas ini untuk mengalahkan partai lain dan meningkatkan reputasinya sendiri. Kok korannya dikirim ke kantor pusat? Itu tidak mungkin ada hubungannya dengan kita berdua. Namun ketika mereka memikirkannya baik-baik, mereka pernah melihat isi surat kabar sebelumnya, yang semuanya tentang hal-hal dan intelijen seputar Treasure Island, serta kisah pribadi Wu Heng. Itu seharusnya tidak ada hubungannya denganku. Asalkan tidak ada hubungannya denganku. Tidak masalah apa yang tertulis di situ. Carlos sang peri memegang koran. Hanya dengan melihat sekilas, saya mengerti gambaran keseluruhan ceritanya. Moffat menyebutkan rumor di antara penduduk pulau, reformasi pemilik pulau Wu Heng, dan peningkatan level yang berlebihan. Satu-satunya hal yang tidak disebutkannya adalah bahwa setelah dia tiba di pulau itu, dia secara terbuka menantang pemilik pulau dan mempublikasikan tantangan yang adil dan terbuka di mana-mana. Dia memaksa lawannya ke arena pertarungan. Tanpa diduga, murid Moffat tidak menang, tetapi dikalahkan oleh Wu Heng yang juga masih muda dengan cara yang telak. Terutama dengan pola warna-warni di atasnya. Seorang pemuda mengenakan jubah 100 prajurit mengangkat tinggi tongkat kayu di tangannya, dengan wasit berwajah kagum dan punggung Luan yang kesepian di sampingnya. Itu masih memiliki dampak visual yang kuat. Sekembalinya ke markas, Moffat kembali menemuinya dan curiga ada yang tidak beres dengan Wu Heng. Bagaimanapun ia melihatnya, ia tak mau menerima kekalahan dalam permainan itu. Benar-benar ada masalah. Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya saat Imiro ada di Treasure Island?
Dia berada di pulau itu selama 1 hari dan melihatnya sekali selama kompetisi. Sungguh sulit dibenarkan. Sebenarnya, menantang pemilik pulau juga mudah dipahami. Tingkatkan basis reputasi untuk murid Anda. Kaulus melirik ke sisi seberang, merasa sedikit jijik. Dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi perkelahian dan kalah, tetapi dia masih ingin asosiasi tersebut turun tangan dan menimbulkan masalah bagi pihak lain. Bukankah ini cara terselubung untuk mendiskreditkan asosiasi? Moffat melihat orang lain menatapnya dan tersenyum. Koran itu memang ide yang bagus. Saya rasa departemen kita juga bisa menerbitkan bahan bacaan serupa dan mendistribusikannya ke berbagai tempat. Ide bagus. Moffat, aku akan mencatat apa yang kau katakan tentang Pulau Harta Karun. Aku akan membahasnya dengan beberapa tetua lalu membuat pengaturan. Charles meletakkan korannya dan ekspresinya kembali normal. Moffat mengangguk dan menekankan, Wu Hang sangat licik, jadi kita harus berhati-hati saat sampai di sana. Kaulus tersenyum dan mengangguk, saya akan mengaturnya. Moffat dan pria lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Cukup baik untuk mencatat masalahnya. Dia membungkuk sedikit dan meninggalkan ruangan. Kembali ke koridor, Luan berkata dengan serius, Guru, setelah membaca koran, saya merasa sikap Kaulus berbeda dari sebelumnya. Mungkin itu sesuatu yang tertulis di koran, tapi itu tidak penting. Yang harus kita lakukan adalah mempertahankan dukungan asosiasi untukmu, kata Moffat tanpa ekspresi. Terima kasih, Guru. Luan berterima kasih padanya. Keduanya berjalan keluar koridor dan kembali ke Hall of Glory. Ada tumpukan koran di meja depan. Tidak ada yang menjajakan atau mempromosikan tiket. Sesekali, ada yang datang karena penasaran, mengambil tiket, dan membaca isinya. Ini seperti bacaan gratis. Banyak orang menundukkan kepala untuk membaca koran lalu mengikuti sang guru dan muridnya ke aula sambil melirik ke arah mereka dengan pandangan aneh. Dapatkan salinannya dan lihat apa isinya, kata Moffat. Di bawah tatapan orang lain, Luan berjalan ke meja depan dan mengambil koran. Semakin dia berjalan dan melihat, ekspresinya semakin terlihat jelek. Guru, ini. Moffat mengambilnya langsung, matanya terpaku pada pola mencolok di tengah dan judul yang diperbesar. Matanya melebar dan wajahnya langsung memerah, lalu berubah menjadi biru ungu. Sekarang jelas mengapa sikap Kaulus tiba-tiba berubah. Isi surat kabar itu dengan jelas menyatakan bahwa sang guru dan muridnya telah kalah dalam kompetisi dan berencana menggunakan beberapa trik untuk merencanakan sesuatu yang merugikan Treasure Island. Dasar anak jahat, dia benar-benar menerbitkan hal seperti itu, umpat Moffat dengan suara rendah. Mereka masih meremehkan surat kabar. Mereka tidak hanya dapat menerbitkan beberapa informasi intelijen seputar Treasure Island, tetapi mereka juga memposting hal tersebut secara daring. Itu juga disampaikan ke kantor pusat. Anak laki-laki yang licik, bagaimanapun aku menjelaskannya sekarang, itu percuma. Semua orang akan percaya bahwa apa yang ada di koran itu benar. Semakin banyak orang berkumpul, dan diskusi-diskusi pun berangsur-angsur menjadi lebih keras. Tampaknya semua mata tertuju pada mereka berdua. Berbisik sesuatu. Ayo pergi, kita keluar dari sini dulu. Moffat mengatakan ini, lalu pergi bersama Luan, wajahnya muram. Tempat latihan di udara terbuka. Moya mempercepat langkahnya, menaiki tangga batu, dan berkata kepada sosok di depannya, Treasure Island telah mengirimimu surat. Di tengah lapangan latihan, Imiro menyimpan pedangnya dan berjalan mendekat. Dia melirik surat di tangan Moya dan kertas yang digulung, yang satu lagi yang mana. Namanya koran, dan dikirim juga dari Treasure Island. Aku bawa satu eksemplar dari Hall of Glory, jelas Moya. Imiro mengangguk, duduk di bangku batu di dekatnya, mengambil surat itu dan mulai membacanya. Ketika matanya melihat isi kertas itu, pandangan tajam tiba-tiba melintas di tatapannya yang tenang. Moya mendongak ke arah orang itu dan bertanya, ada apa? Apa ada kecelakaan di Treasure Island? Ekspresi Imiro melembut saat ia menyerahkan surat itu kepada pihak lain. Surat itu ditulis oleh Wu Hang.
Moffat membawa muridnya ke pulau itu dan secara terbuka menantang Wu Heng, meminta para nabi di pulau itu untuk menyelidikinya. Salah satu alasannya adalah karena Wu Heng pernah menjabat sebagai wakil diaken di bawahku. Moya mengambil surat itu dan melihat isinya. Imiro melihat koran lain. Konten dalam surat kabar adalah versi sederhana dari keseluruhan kejadian. Pihak lain datang ke pulau itu, meluncurkan tantangan terbuka, dan mengirim surat tantangan langsung ke asosiasi, memaksa Wu Heng untuk menerima tantangan tersebut. Tapi akhir ceritanya masih bagus. Mengalahkan lawan secara langsung. Setelah membaca surat itu, Moya menyingkirkannya. Yimiro merenung sejenak lalu berkata, "Moya, tulislah surat tantangan dan kirimkan ke Hall of Glory untuk menantang Moffat." Moya terkejut sesaat, lalu mengangguk. Hari berikutnya, markas besar asosiasi, yang sebelumnya tidak berubah, tiba-tiba menjadi ramai. Semua orang membicarakan dua hal terpanas. Hal pertama adalah surat kabar yang dikirim oleh Treasure Island, yang mengatakan bahwa generasi muda jenius yang didukung oleh asosiasi tersebut dikalahkan oleh seorang pemuda tak dikenal dalam tantangan terbuka. Pemilik sebuah pulau bernama Treasure Island. Tempat apakah ini? Kantor pusat perkumpulan. Dapat dikatakan bahwa para profesional tingkat tinggi dari semua ras dan negara berkumpul di sini. Masalah ini diketahui seluruh dunia. Hal kedua adalah bahwa Imiro mengajukan surat tantangan kepada asosiasi, menantang penyihir tingkat 18, Moffat. Sedangkan untuk persaingan di kalangan generasi muda, banyak orang lebih prihatin dengan pertarungan antara kedua profesional veteran ini. Kudengar pemilik pulau ini, Wu Heng, dulunya adalah wakil diaken di bawah Yimi Luo. Ini untuk melampiaskan amarahnya. Mereka berdua sudah menang, jadi kenapa harus marah? Saya rasa konfliknya ada di antara mereka. Generasi muda bertindak duluan, baru kemudian mereka berkompetisi. Saya menjadi semakin penasaran dengan Wu Heng. Saya juga sangat penasaran, terutama karena cerita yang dimuat di koran itu adalah ceritanya sendiri. Sepertinya dia juga sedang meletakkan fondasi untuk level 18-nya. Anak pintar. Asosiasi, Masyarakat Hongwen. Hongwen Hui adalah organisasi khusus asosiasi tersebut. Sebagian besarnya terdiri dari profesi-profesi yang mensyaratkan tingginya keinginan terhadap pengetahuan, seperti penyihir, alkemis, dan cendekiawan. Terjemahkan dokumen kuno dan jelajahi pengetahuan baru. Mirip dengan Whisperers, ini adalah organisasi komunitas terpisah dalam asosiasi keseluruhan. Dan di dalam masyarakat Hongwen, terdapat berbagai kelompok penelitian dengan berbagai ukuran. Wilayah dan faksi pembangunannya berbeda-beda. Tuan Virgil, Anda jarang keluar. Seorang pria berpakaian pendekar pedang berbicara di pintu. Virgil menaungi kepalanya dari terik matahari dan berkata sambil tersenyum, "Kepala desa memintaku untuk keluar dan menemui seorang pemuda dengan potensi besar." Apakah Hongwen Hui tertarik pada seseorang? Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada akhirnya, jawab Virgil sambil tersenyum. Ia menunggu kereta kuda berhenti di depannya dan melambaikan tangan. "Aku masih punya misi yang harus diselesaikan. Kita bicara nanti kalau ada kesempatan." "Baiklah, semoga perjalananmu menyenangkan." Bab 595 Permintaan Bantuan Rusia. Beberapa hari kemudian, Treasure Island. Kereta hantu itu muncul entah dari mana, dan Wu Heng berjalan perlahan turun dari kereta sambil membawa kerangka. Dia berjalan memasuki kota dan memanggil kereta untuk pergi ke kediamannya. Mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki rumah besar, 3 pelayan di ruangan itu berlari keluar dengan cepat. Sambil melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dia berbisik genit, "Guru, kami sangat merindukanmu." Wu Heng memeluk mereka bertiga dan berkata, "Aku juga merindukanmu." Ketiganya dipenuhi kegembiraan saat memasuki rumah, bertanya, "Apakah Suster Wen Mansha baik-baik saja? Apakah bayinya sudah lahir?" "Masih ada waktu sebulan lagi, tapi perutnya terlihat cukup besar," kata Wu Heng. Minnie berkata, "Kenapa kamu tidak mengajak Suster Wen Mansha ke sini?
Tempat ini jauh lebih baik daripada Rentam City. Tanyakan lagi padanya beberapa hari lagi. Kalau dia mau ikut, kita bisa jemput dia. Wu Heng membelai rambut Mini. Kemudian, Robe pergi memotong buah sementara Anet naik ke atas untuk menyiapkan air mandi. Mini duduk di sofa dan melaporkan perubahan di Treasure Island selama beberapa hari terakhir sejak dia pergi. Selama beberapa hari Anda pergi, kami telah menerbitkan 2 edisi surat kabar. Edisi berikutnya akan terbit lusa. Suster Weyer mengatakan surat kabar itu cukup efektif, dan beberapa karavan lainnya telah menandatangani perjanjian berlangganan di balai kota. Suster Sanela datang 2 kali. Karena tahu Anda tidak ada, beliau tetap tinggal untuk mengobrol dan bermain shuttlecock dengan kami. Mereka semua sangat senang. Kemarin, Philippa mengatakan kapal perang yang baru dibeli sudah dipersenjatai dan mereka akan berpatroli pagi ini, dan beliau membawa Suster Sanela bersamanya. Mini berpikir sejenak dan berkata, sisanya biasa saja. Pulau ini cukup sepi dan tidak ada yang istimewa terjadi. Wu Heng mengangguk dan merasa lega. Tata letak dan pengembangan Treasure Island cukup bagus, dan operasi normalnya tidak akan terpengaruh meskipun saya tidak ada di sana. Tentu saja, fakta bahwa aku sedang pergi tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. Masih banyak musuh, tetapi mereka tidak tahu situasi Treasure Island, jadi mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Ngobrol sebentar dengan Mini di kamar. Dari lantai atas terdengar suara Anet sedang menyiapkan bak mandi. Wu Heng meminta Mini untuk menghubungi Wen Manxia guna memberitahu bahwa dia aman, sementara dia naik ke atas untuk mandi dan menghilangkan rasa lelahnya dari perjalanan. Saat senja, Enfier juga kembali dari balai kota. Mereka berdua makan malam bersama, dan Enfier menceritakan situasi yang terjadi kepada Wu Heng, yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Mini. Pokoknya, tidak ada yang besar. Setelah makan malam, para pembantu mulai berlatih. Wu Heng naik ke atas dan kembali ke ruang belajar. Dalam penelitian, ketiga hantu itu pun dilepaskan. Xiao Xiao pergi menonton kartun, sementara Glenda dengan sigap berlari ke mejanya, membuka koleksi detektif yang besar, dan melanjutkan menulis ulang. Anggota baru, Benny, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Wu Heng berkata, kita berada di kediaman kepala pulau di Pulau Harta Karun. Di malam hari, kalian bisa keluar dan melihat-lihat secara diam-diam. Jangan pergi terlalu jauh untuk menghindari bahaya. Penny menjulurkan kepalanya dari dinding dan melihat keluar. Apakah kita akan tinggal di sini mulai sekarang? Saya adalah penguasa pulau, posisi yang mirip dengan penguasa kota, dan saya harus tinggal di sini hampir sepanjang waktu, kata Wu Heng. Kamu hebat. Waktu pertama kali ketemu, kamu pasti lihat-lihat menu lama-lama sebelum minum, kata Benny sambil tersenyum. Saya tidak tahu rasa anggurnya, jadi saya ingin memilih sesuatu yang konservatif, jelas Wu Heng. Ia lalu berkata, kita adalah keluarga mulai sekarang. Anggap saja tempat ini seperti rumahmu. Penny tersenyum dan mengangguk, terima kasih. Setelah menenangkan Benny, Wu Heng turun lagi ke bawah. Saya melihat para pembantu sedang berlatih di lantai pertama. Lalu dia berkata, Weyer, Mini telah kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Kedua pelayan itu meletakkan senjata mereka dan berlari, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, dengan tangan terlipat. Berjalan menuju kamar tidur. Keesokan harinya, asosiasi. Wu Heng berdiri di depan ruang belajar di Aken, mengetuk pelan, dan saat mendengar jawaban, dia membuka pintu dan masuk. Silagui mengangkat kepalanya dan meliriknya. Sudah beberapa hari aku tidak melihatmu. Merindukanku, tanya Wu Heng sambil tersenyum. Silagui melirik mereka sekilas sambil memilah-milah dokumen. Namun dia melirik si Yali dengan senyum di wajahnya dan memarahinya, jangan bicara omong kosong. Wu Heng duduk dan melanjutkan, beberapa hari yang lalu, saya pergi keluar dan bertemu dengan uskup sekte Tianming. Saya membunuhnya secara langsung. Silagui pun menjadi serius, kenapa kamu keluar sendirian? Bahaya banget. Awalnya hanya beberapa hal lain,
tapi aku tak menyangka ini melibatkan Sekte Tianming, jelas Wu Heng, lalu menceritakan pengalamannya dengan singkat. Salah satu mata-matanya terbunuh oleh pihak lain. Ketika kami menyelidiki di masa lalu, kami langsung menemukan Sekte Tianming. Silagui mendengarkan dengan saksama, meskipun Wu Heng berbicara dengan cara yang ringan dan ada beberapa lelucon dalam ceritanya. Namun bila menyangkut profesional level 18, itu jelas bukan tugas mudah. Ini lebih menegangkan dan berbahaya daripada yang dikatakannya. Lain kali kalau ada kejadian seperti ini, beritahu aku sebelumnya dan jangan selalu berpikir untuk mengambil risiko sendiri, kata Silagui serius. Oke, Wu Heng melanjutkan, dari Sekte Tianming, aku juga melihat Babuki, Kapten Bajak Laut Ikan Terbang, yang kami kirim. Apakah dia benar-benar menemukan kultus takdir? Itu cukup mengesankan. Silagui sedikit terkejut, dia lebih dari luar biasa. Dia tidak mengirimkan informasi apapun, tapi dia tetap gemuk dan montok. Wu Heng marah setiap kali memikirkannya. Ini terutama tentang perbandingan. Benny terbunuh karena informasi yang diberikannya, tetapi dia, yang menebus kejahatannya dengan jasa yang berjasa, baik-baik saja. Aku rasa jika aku bertahan sebentar, aku bisa menjadi seorang ksatria hebat. Silagui merasa agak lucu. Lagi pula, Pilipalah yang meminta pembebasan pria ini, dan ia memberinya kesempatan demi Wu Heng. Jadi dia kembali bersamamu. Tidak, masih ada 2 cabang Sekte Tianming di luar. Aku memintanya untuk melanjutkan penyelidikan, kata Wu Heng. Baiklah, akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan sesuatu. Kalau tidak, uskup akan terbunuh dan sekte ini tidak akan bertahan lama. Silagui mengangguk. Itulah yang kupikirkan. Silagui mengambil gelas air, menyesapnya lagi, lalu berkata, kalau kamu punya rencana untuk masa depan, ceritakan saja padaku, supaya kamu tidak perlu bertindak sendiri. Wu Heng bersandar, saya tidak punya rencana. Oh, dan saya perlu membangun armada. Tolong bantu saya memilih beberapa wakil kapten yang pandai berlayar dan memiliki latar belakang yang baik. Hanya wakil kapten. Kapten, aku akan mengatur seorang kerangka untuk mengambil posisi itu. Dengan begitu banyak kerangka yang bertransformasi dari pemimpin bajak laut, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi kapten. Kata Wu Heng sambil tersenyum. Silagui berkata, baiklah, saya akan mengaturnya untuk Anda dalam 2 hari ke depan. Setelah duduk di asosiasi selama beberapa waktu, Wu Heng pergi. Saya memanggil kereta dan menuju ke Lighthouse Street. Di toko, saya mengambil 2 buku pengantar tentang penyair. Sebuah buku berjudul What That Resonate with the Ear dapat mengubah suara Anda dan membuatnya terdengar lebih menyenangkan. Buku kedua berjudul Kinerja Umum. Keterampilan ini membahas tentang melatih kemampuan performa Anda sendiri. Ini bukan hanya tentang tampil di atas panggung dan menjadi bintang. Misalnya, penyamaran, penipuan, dan intimidasi semuanya termasuk dalam pertunjukan tersebut. Makin tinggi kemahirannya, makin baik hasilnya. Kedua buku ini dipersiapkan untuk Ibu Xiao Xiao, dan saya berharap dapat menyelesaikan urusan yang belum selesai Xiao Xiao lebih cepat. Setelah membeli buku, mengubah penampilan dan makan siang di pub, dengarkan penyair yang menceritakan kisah detektif hebat Wu Heng. Awalnya saya merasa sedikit malu karena menjiplak cerita orang lain, tetapi ketenaran saya meningkat secara signifikan. Saya tidak merasakan apa-apa lagi, dan malah ingin mengoleksi beberapa buku lagi dan meminta kakek menulis ulang. Setelah makan siang, Wu Heng kemudian naik kereta kembali ke rumah pemilik pulau. Beristirahat sejenak di lantai bawah. Kembali ke ruang belajar, buka gerbang dan pergilah ke dunia zombie. Setelah keluar dari gerbang, lalu saya mendengar suara tetesan hujan. Saya melihat keluar jendela dan melihat langit berwarna abu-abu dan titik-titik air hujan yang halus saling terhubung. Di sini juga mulai hujan. Ambil walkie-talkie dan hubungi Ki Hancai. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu,
dan Qi Hancai masuk mengenakan mantel wol ketat dengan seekor burung hantu kecil berdiri di bahunya. "Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Wu Heng memberi isyarat agar dia duduk. Qi Hancai berkata, "Semuanya berjalan lancar." Kedua tim kerangka terus memasuki kota berikutnya. Perbekalan dan personel yang diselamatkan terus dikirimkan. Wu Heng mengangguk, "Tidak buruk. Ngomong-ngomong, tim kerangka Suster Yahong telah memasuki kota Linghe. Kudengar para peneliti Rusia telah menghubungi mereka melalui radio, meminta bantuan." Qi Hancai tiba-tiba teringat sesuatu. "Rusia? Ya, untungnya kami menemukan beberapa kontak berbahasa asing sebelumnya, jadi kami bisa memahami apa yang dikatakan pihak lain. Intinya, mereka ingin meminta bantuan dan tidak bergantung pada tim penyelamat lokal," kata Qi Hancai. "Apakah tindakan yang kita lakukan di sini telah menyebar ke luar negeri? Apa yang diteliti para peneliti ini?" tanya Wu Heng. Qi Hancai berkata, "Ini proyek baru yang disebut senjata elektromagnetik. Aku ingin tahu apakah kau pernah mendengarnya." "Senjata elektromagnetik, apakah Rusia juga mengembangkan hal ini?" "Saya belum melihatnya di berita."